liberalisme itu belum mati. Yeah, Mereka sedang sekarat di era Jokowi. Kemudian mafia Berkeley sudah selesai sekolah, lalu pulang, masuk, bergabung, memperkuat pemerintahan Soeharto. Jangan sampai berhutang 5 sen lebih kolonial dari kolonial. Usahakan. Saya merasakan kok. Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Ada dua aspek yang harus Bapak awasi ya dalam konteks tipikor ini. Yang pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak, saya bingung, ada pelatihan bikin pempek, Pak, 600.000 rupiah. 600.000, belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu loh. Nah iya, ya di YouTube gratis gitu loh. Salah satu vendor uang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring 1 istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong ketua, mainkan ini. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita ketua. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Bukannya DPR bodoh, tapi kita katakan DPR bersabar. Mau sampai mana langkah mainnya ini? Kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan, nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya melayani sendiri. Lingkup provinsi sanggup saya melayani, tapi ini lingkup negara besar Indonesia, negara besar 514 kabupaten kota, 34 provinsi, lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus, banyakin biaya, banyakin anggaran. Dan daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan, karena perubahan hampir setiap hari berubah secara cepat. Jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diteruskan, stop. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban, saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi. Yang belum
difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Tidak boleh ada korupsi di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini, pandemi COVID. Pasal 2 sudah mengingatkan hukum mati, Ketua. Hukum mati. Tapi saya ingin ini semua terukur, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya. Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi. Kemudian juga bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan. Nah, ini yang saya katakan pencegahannya di sini. KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance. Benar nggak kebijakan pemerintah diambil dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, due process of law. Haruskah lewat perpu misalnya? Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini, Pak. Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara nggak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja. Berikutnya juga kita ingin sampaikan, Pak Ketua. Pak Ketua ini lembaga negara, pimpinan lembaga negara. Presiden sebagai kepala negara, pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. DPR membuat undang-undang, menetapkan APBN, Pak. Jadi kewenangan kita ini juga harus dijaga, Pak. Bicara besaran, bicara peruntukan itu daulat rakyat. Makanya saya katakan, Ketua, nanti tolong dikaji itu perpu. Berikutnya lagi bicara materi muatannya perpu. Apa boleh materi muatan mengatur kebijakan yang seperti itu? Apa tidak melampaui kewenangan undang-undang? Menabrak fatsun konstitusi? Menegasikan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi? Nanti saya ingin analisa nih. Menghilangkan daulat rakyat. Pemeriksaannya juga nggak ada, pengawasannya juga nggak ada, KPK pun juga dihilangkan ini. Nah, ini yang kita katakan KPK harus tampil. Saya nggak bicara ruang guru kekecilan itu. Ini yang gede-gede seperti ini. Apa sudah gawat sekali, Ketua? Harus kita buat perpu. Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting, lepas tangan, pada ketakutan, nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Ketua, saya minta betul bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur. Tadi Ketua katakan 405T untuk kesehatan, 75T untuk kesehatan, Pak. Yang lain nggak tahu. 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa? Negara mau pinjam 1.000 triliun, Pak. Untuk apa? Jangan-jangan dengan perpu bisa jadi kekuasaan baru di atas kekuasaan presiden.
Nggak usah pakai kampanye lagi nih, ada orang lagi jadi jagoan Pak. Bisa jadi presiden 2024 dengan modal Perpu. Pak Ketua, saya ingin katakan kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Jangan sampai juga ada desain besar Ketua. Jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat ini atas nama undang-undang. Ketua harus jaga juga ini dalam aspek pencegahan. Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu, DPR bukannya tidak mengerti, bukannya DPR bodoh. Tapi kita katakan DPR bersabar, mau sampai mana langkah mainnya ini. Kami mau KPK ini proaktif, menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan, rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang anomali dan menyimpang. Di negara mana saja Ketua, infokan ke kami, ada COVID tapi tiba-tiba dibuat Perpu seperti ini. Ini Ketua nggak usah repot-repot ngurusin yang kayak gitu. Ini di hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan Ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Itu yang pertama Ketua. Nah kemudian Ketua, bagaimana juga pembentukan tim khusus tadi. Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal bekerjasama dengan Satgas. Sejauh mana giat monitoringnya dalam konteks PJB, dalam konteks evaluasi, dalam konteks alokasi penggunaan anggaran. KPK akan sikat jika ada korupsi Alkes. Tidak hanya sikat korupsi Alkes, bea cukai diperiksa juga, distribusi jumlah dan spek. Bagaimana dengan sinyalemen Menteri Menak BUMN? Ada mafia Alkes Ketua. Praktek kotor PJB, obat, Alkes dan APD untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya udah katakan ini berkali-kali, mafia obat ini nggak hanya dari dulu sudah Pak, harga obat Rp1 jadi 1.000 perak, alasan generik, bisa juga 10.000. Nah kemudian juga mafia farmasinya dong Ketua. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita Ketua. Ini desain besar perusahaan farmasi Pak. Ini yang harus diangkat. Bagaimana juga Alkes masih import sebagian besar, padahal kita bisa, Pindad juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan. Kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontier, tapi BUMN-nya benar. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Berikut Ketua, ini hanya sebagai ria kecil. Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibus Law, semuanya bagus, tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang nggak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa Ketua, permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Dan tidak cukup dengan mundur Pak. Ini korupsi. Salah satu vendor ruang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring 1 istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong Ketua, mainkan ini. Kolonialisme secara formal telah berakhir di Indonesia. Akan tetapi, warisan dan prakteknya masih terjaga dengan baik dalam susunan ekonomi Indonesia saat ini. Salah satu warisan praktek kolonialisme yang masih bertahan yaitu kebiasaan mengekspor bahan baku atau mentah serta mengimpor bahan jadi dari negeri-negeri imperialis. Pada masa zaman pemerintahan kolonial, Indonesia hanya menjadi tempat bagi negeri-negeri imperialis untuk mendapatkan bahan baku bagi kebutuhan industrinya. Jika menengok susunan ekonomi Indonesia yang katanya sudah lepas dari kolonialisme Belanda, nyatanya bangsa ini masih menjadi penyedia bahan baku bagi kebutuhan negeri-negeri imperialis.
Dalam hal ini, salah seorang ekonom Brazil yang terkenal, Celso Furtado, pernah mengatakan bahwa kebiasaan mengekspor bahan mentah mencirikan negeri dengan ekonomi kolonial yang ketergantungan terhadap teknologi negeri imperialis. Namun, dengan pemerintah Indonesia sekarang ini, kebiasaan akan mengekspor bahan mentah akan segera berakhir. Seperti diketahui, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi saat ini tengah gencar melakukan perubahan dalam hal ekspor. Salah satunya adalah menghentikan ekspor bahan mentah, terutama dalam komoditas barang tambang. Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa terkait pelarangan ekspor biji nikel. Namun, hal itu tak berhasil membatalkan niat Presiden Jokowi untuk tetap menghentikan ekspor komoditas tersebut. Hentikan ekspor nikel, tapi ini juga kita hadapi. Ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Iya enggak? Terkait dengan komoditas barang tambang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, jika program hilirisasi mineral berupa pembangunan smelter merupakan yang pertama di Indonesia, di mana program tersebut diyakini akan membawa Indonesia jadi lebih baik di masa depan. Baru sekali ini kita melakukan satu program hilirisasi hulu ke hulu, hilir ke hilir, yang betul-betul itu akan membawa Indonesia lebih bagus ke depan. Selain warisan kebiasaan impor bahan mentah, sistem kolonialisme juga mewariskan sistem perekonomian yang terpusat, di mana Batavia dan Pulau Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi pada masa penjajahan dan sekarang menjadi Jakarta dan wilayah besar Jawa lainnya. Perbedaan perkembangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan daerah lainnya telah menimbulkan banyak urbanisasi yang terjadi hingga kini, sehingga menyebabkan lahirnya masalah sosial baru, di mana pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab tertinggalnya perekonomian luar Pulau Jawa. Akan tetapi, ketimpangan akan ekonomi tersebut saat ini telah berkurang. Hal itu disebabkan program Nawacita Presiden Jokowi yang memang dirancang untuk pembangunan merata di seluruh Indonesia. Salah satunya, pembangunan bandara, jalan tol, serta pengembangan objek pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan perekonomian. Karena infrastruktur yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan indeks logistik kita. Infrastruktur juga memperbaiki pemerataan pembangunan. Karena negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja yang dibangun. Kita memiliki 17.000 pulau, ini selalu saya ingatkan terus. Dalam hal ini, sebagai anak bangsa, sudah seharusnya kita dukung program pemerintah tersebut, menghilangkan elitisasi politik dan melepaskan sistem ekonomi ekstraktif yang dibawa para penjajah ke negeri ini. Tantangannya besar, tapi kalau dilalui dengan kerja keras, dari pengalaman kemarin, optimis itu bisa Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.